kita jadi orang on betul di situ. Loh, betul nggak? Kalau kita nggak pernah latihan hidup dengan seorang presiden Amerika, walaupun sama-sama manusianya, walaupun beda kita dari Asia, mereka dari sana. Ayo, kalau kita nggak latihan dulu, bingung nggak tinggal di Gedung Putih? Ayo, loh, saya tanya ini cepat jawab. Iya toh. Nah, untuk bisa hidup dengan seorang presiden saja kita perlu latihan. Apalagi hidup dengan Bapa di surga. Kalau saudara tidak pernah latihan menyembah, lagi sekali bukan menyembah dalam arti sikap atau nyanyi, tapi hidup dengan Tuhan, percayalah, baru sebentar masuk surga nggak kerasan minta balik ke New Zealand lagi. Kenapa? Nggak terbiasa. Betul nggak? Nggak terbiasa hidup dengan dia. Caranya beda. Jadi worship itu bukan sikap dengan musik, dengan nyanyi, tidak, tapi hidup dengan Tuhan kita. Tadi Stephen sudah bilang, boleh juga saya sharing soal itu, menyembah. Betul sekali. Nah, masalahnya sekarang, kalau kita sudah bisa hidup dengan Obama, dengan presiden, nggak usah lama-lama, seminggu saja kita tinggal di Gedung Putih. Gedung Putih beneran, bukan catnya aja yang putih ya, yang di sana White House betul ya. Ingat itu istilahnya. Seminggu saja. Ayo jujur, berapa tahun cerita itu baru habis? Ayo coba jawab, berapa tahun cerita itu baru habis? Nggak akan ada habisnya seumur hidup sudah. Baru seminggu tinggal di Gedung Putih. Satu-satunya orang Indonesia yang pernah masuk sampai ke kamar presiden itu namanya Paulus. Aduh, lupa nama belakangnya. Orang Jogja, sudah. Kenapa? Ternyata dia ini waktu inaugurasinya presiden, dia ditunjuk langsung oleh Maya Sutoro, adik tirinya Obama, sebagai apa istilahnya, juru riasnya, tata rambut, tata riasnya keluarga presiden. Wah, gempar sekali. Nah, yang bulan Februari kemarin sampai Maret saya dari Amerika, cerita itu nggak habis juga, setahun lebih padahal. Nah, ternyata dia ini waktu masih di Jogja, memang dia orang Salon, dan Maya Sutoro ini teman baiknya. Nah, waktu kakak tirinya jadi presiden, Maya masih ingat Paulus ini, dan kebetulan Paulus sudah tinggal di Amerika. Jadi dia adalah orang Indonesia satu-satunya pernah masuk ke White House. Dan gak nginep loh saudara. Tapi 2 hari dia di situ. Karena untuk merias keluarga presiden. Hebat sekali bukan? Nah, itu aja ceritanya gak habis-habis. Padahal cuma berapa jam sih megang kepalanya. Tapi kan keren. Ayo. Nah, kalau saudara dan saya yang tiap hari hidup dengan Tuhan, kan keterlaluan kalau kita nggak punya bahan untuk ngomong tentang dia. Ya atau tidak? Kenapa kita nggak punya bahan? Alasan takut nggak mungkin. Ayo, setakut-takutnya teman-temannya Obama dulu sekelas, dia akan tetap ngomong. Masa kecilnya kayak apa dulu waktu satu kelas itu? Jadi masalahnya, ternyata kita belum jadi the true worshippers. Kita masih jadi false worshippers. Kenapa? Karena kita tidak mau latihan hidup dengan dia. Ayo mulai hari ini. Kalau kita sudah bisa menjadi worshippers, the true worshippers, hidup dengan dia sungguh-sungguh setiap hari, gak akan kita kehabisan bahan untuk cerita tentang kebaikan dia. Nah, inilah rasa hutang kita itu. Ngerti saudara sekarang? Harus kita bayar. Kita mau ceritakan pada orang lain. Coba renungkan itu semuanya. Coba renungkan. Kalau kita sudah bisa hidup dengan Tuhan, udahlah. Oke, gak usah bilang Obama terlalu tinggi. Misalnya suatu hari, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, ya, suatu hari makan di sebuah restoran. Lah, nggak tahu kenapa pas kebetulan saudara di restoran itu juga. Nah, waktu syuting TV saudara masuk. Lalu orang-orang lihat, wih keren kamu makan dengan SBY. Padahal kan cuma kebetulan. Ngerti ilustrasi ini? Kira-kira saudara punya cerita berapa lama?
Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Toh nggak sengaja kok. Bukan presiden ngajak saudara, kebetulan satu restoran dan keikut syuting. Itu saja bahannya gak habis-habis untuk kita ngomong. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Kenapa kita begitu sulit ngomongin Yesus pada orang lain? Padahal dia selalu begitu baik pada kita semua. Nggak harus ngomong langsung tentang Yesus, tidak. Tapi kalau kita sudah biasa hidup dengan dia, pasti ada banyak bahan kita bisa ngomong. Tentang kebaikannya, tentang kasihnya, tentang apa saja. Percaya itu bisa terjadi? Jadi sekarang timbulkan rasa hutang itu dulu. Nggak terbayar Yesus buat untuk aku, nggak terbayar. Saudara, ayo kita buat. Ya, ayo kita buat. Itu kalau pelayanan homeless itu, saudara, satu kali, ya, itu minimal itu $500 satu minggu, satu kali Sabtu. Karena pergi waktu winter yang lalu lebih banyak lagi, karena winternya kan gila barusan ini bagian utara, bukan? Itu kami beli sleeping bag, beli long johns, beli selimut, beli kaos kaki. Apalagi mereka nggak punya almari. Kadang-kadang jengkel juga, dikasih minggu lalu, ini minggu sudah minta lagi. Tapi sudah basah semua. Mereka mau taruh di mana nggak tahu juga. Ya dibuang aja begitu. Kita nggak bisa salahkan mereka. Karena mereka nggak ada tempat. Karena winternya gila betul. Oh, itu lebih banyak lagi uang yang keluar. Saudara, ayo kita ceritakan Yesus pada semua orang. Dengan cara apapun juga. Supaya hutang kita cepat lunas. Terlalu bukan kalau kita sadar punya hutang tapi kita nggak mau bayar. Terlalu betul itu. Ya, kita harus bayar. Renungkan. Kata worship adalah hidup dengan Papa. Hidup dengan Yesus. Tiap hari kita harus hidup dengan dia. Dalam segala keadaan. Ingat nama Immanuel. Itu dasar sekali, bukan? Kalau Immanuel berarti dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Maaf, akan saya radikal sekali. Waktu kita berak, dia tetap Immanuel tidak? Saya jawab. Waktu kita berak, dia Immanuel tidak? Nggak mungkin dia tetap hidup. Sorry, aku keluar dulu dari situ. Nggak mungkin. Immanuel itu Immanuel, nggak bisa diapa-apain lagi. Hebat sekali. Bayangkan kalau sampai berak aja dia di situ. Terlalu bukan kalau kita nggak punya bahan untuk ngomong tentang dia. Terlalu betul kita ini. Biarlah Roh Kudus memberi kita keberanian untuk kita jadi orang yang memberitakan Yesus kepada dunia. Bukan mengajak orang pindah agama, ingat itu. Bukan untuk mengkristenkan orang, tidak. Cuma kita menceritakan betapa hebatnya dia. Dunia harus tahu itu. Dan itulah hutang kita harus bayar. Tahu sekarang kriteria kita seorang Kristen? Bagaimana rasa hutang kita untuk membagikan itu. Sama kalau saudara misalnya punya air. Dan di sekitar saudara begitu orang kehausan. Dan air yang kita punya itu nggak pernah habis. Jahat kalau kita nggak pernah bagi air itu. Ya, seperti itu kasih. Pengampunan dan kasih yang kita sudah nikmati. Jahat kalau kita nggak pernah bagikan. Padahal kita